Ketemu lagi guys, cek volta lagi guys. Saya habis ngecek kompresor kontak bodi ini sampai overload ini pecah. Oke. Kemudian saya akan kasih cuplikannya. Kemudian saya ini baru kerongsok, kemudian cari kompresor. Kompresor bekas Sanken, kemudian evap ini sudah ditambal dan licin. Kompresor sudah saya bawa, hidup kompresor presnya, kemudian saya akan tuang oli nih. Sebenarnya ini olinya seperti apa? Karena ini sudah pasti dicolokin terus ini, karena saya tentu tidak tahu rimbanya. Anda saksikan ini nih, kalau pemula, supaya Anda jangan main ganti kompresor nggak cek oli. Ini karena olinya ini sudah pasti keluar. Evap bocor, dicolokin terus, kemudian mampus. Kira-kira seperti itu. Saya akan saksikan ini. Anda akan saksikan dan saya akan buktikan ini bahwa ini benar atau tidak. Ini pipa saja baru motong nih saya nih. Oke. Pipa saya potong dengan sebuah tang. Saya akan bolongin ini. Ini saya belum cek tekanan yang sempurna karena posisinya cabut, colok 3 menit, hidupin, hidup lagi nih. Saya akan potong. Saya akan potong isap ini. Supaya presnya, tekanannya bisa dibaca. Tentu ini dipotong semua supaya oli saya akan keluarin. Supaya ini mesin saya ganti oli atau tidak, atau sisa berapa Anda akan saksikan. Isap ini harus dipotong semua ini, karena untuk ngeluarin oli ini dua-dua isap ini harus dipotong semua. Oke. Ini bekas Sanken ini, jadi bekas merek Sanken ini. Ini hanya ada 2 kabel, ini 220, ini bukan inverter. Kemudian saya kasih jepit dan saya akan colokin. Jadi tekanan pres ini ketahuan. Oke. Gitu. Ini hidup dan memenuhi syarat untuk saya pasang. Saya akan coba cabut kira-kira 2 menit, hidup apa tidak ini. Saya akan tuang olinya dulu ini, nunggu 2 menit dan saya akan hidupin. Sebenarnya oli ini sisa berapa ini? Kalau saya terusin, ini pasti mampus ini kompresor.
oli tinggal segini. Walaupun ini tidak campur air atau kotor, intinya kalau sudah seperti ini saya yakinkan. Misalkan ganti kompresor ini saya tambahin oli kemudian sempurna. Ya. Sudah kira-kira 2 menit ini. 2 menit. Saya akan pastikan kompresor ini sehat atau tidak. Walaupun saya habis tuang oli, saya akan hidupin ini. Seperti itu. Jadi langkahnya sederhana sebenarnya. Yang penting oli ini harus Anda cek karena ini tidak tahu rimbanya ini si kompresornya. Saya akan cabut lagi nih. Kalau Anda mau gebres ini, buang oli yang di piston kemudian keluar, Anda posisi oli dituang, Anda tekan terus ini. Kemudian kira-kira 3 menit habis, Anda baru isi oli ulang. Kira-kira seperti itu. Ini menggunakan air kanan, kemudian bekas kan apa sanyo tadi ya? Saya lupa lagi. Menggunakan air kanan. Kalau ditekan seperti ini, oli sudah dituang terus menerus ini dari piston kemudian kepres ini habis. Ini hanya oli tinggal sisa sedikit dari piston kepres karena oli sudah dituang. Logikanya seperti itu. Silahkan Anda mempunyai teori lain atau praktek lain, silahkan saja. Yang pada dasarnya ini yang saya pakai. Dan ini yang sudah saya uji juga ini. Mampus. Kalau sudah seperti ini, mudah-mudahan para pemula tidak melangsak. Karena uji-uji seperti ini harusnya masuk ini di logika. Dan paling rumit ini, saya bicara paling rumit dan susah ini memang mengerjakan kulkas 1 pintu. Saya berulang-ulang bilang seperti itu. Jadi kalau sudah tuntas di 1 pintu, cari perkaranya sudah dan dihabisin, melangkah yang besar ini lebih mudah. Jadi kan mengunggah 1 pintu ini ada untungnya pemula. Begitu melihat lainnya, pipa-pipa lebih besar dan sistem, ini sudah pasti di atas angin. Karena alasannya, ini lebih mudah, pipanya besar-besar, sudah punya dasar 1 pintu. Oke, Anda silahkan buktikan sendiri. Yang jelas intinya ini untuk Anda para pemula guys. Siang guys. Halo guys, saya akan saksikan dan buktikan kepada Anda ini bahwa kalau kontak bodi ini seperti ini. Ini overload sampai rontok ini. Overload sampai rontok, PTC tetap dan kontak bodi. Saya ukur tester antara titik ini, soket ini, dengan bodi ini nyetrum. Dan saya akan membuktikan bahwa ini nyetrum kalau posisi kebalik. Artinya seperti ini. Saya akan buktikan kepada Anda ini. Misalkan saya kasih colokan ini, saya masukin ke plusnya, misalkan apinya ini. Anda saksikan ini. Kalau colokan posisinya seperti ini, pas kebetulan apinya, yang masuk ke gulungan ini pasti nyala. Saya akan coba untuk Anda ini. Saya akan buktikan bahwa ini nyala ini. Ini nyala ini. Anda lihat ini. Kalau saya balik colokannya,
Jadi ini sudah pasti nyetrum ini kontak bodi. Saya balik colokannya nih. Seperti ini nih. Jadi ini tidak nyala ini. Karena posisinya ini apinya ini yang tidak ke sini. Misalkan di setrum yang langsung dari colokan sebelah masuk ke overload, ini tidak nyala. Jadi kalau yang ke termostat turun ngirim ini sudah pasti nyala ini apinya. Jadi seperti itu. Kalau seperti ini, kompresor kontak bodi seperti ini mudah sebenarnya ciri-cirinya. Ini overload sampai rontok nih. Oke. Jadi ini kontak bodi diukur tester. Ini saya jepit plusnya ini di sini nih. Saya jepit satu saja soket yang di kompresor. Kemudian saya colokan di balik. Colokin tidak nyetrum bodi dan di balik ini bocor, ada taspen nyala, ini berarti sudah pasti kontak bodi ini bocor kondensor. Jadi caranya seperti itu, mudah. Ini saya masukin, kemudian saya colokin. Misalkan seperti ini. Misalkan seperti ini colokannya. Ini tidak nyala ini bodi. Misalkan ini. Saya akan colokin ini. Ini nyala misalkan ini. Ini nyala ini. Ya, berarti bodi ini nyetrum. Kalau saya balik, posisinya api dari colokan ini sudah berbeda ini. Saya seperti ini. Ini tidak ada apinya ini. Jadi kalau Anda ngetesnya seperti ini bahwa kompresor bocor bodi ini seperti ini, gampang, mudah dan cepat. Selain menggunakan tester. Jadi ini akuratnya ini setengah mati ini. Sudah pasti akurat karena modelnya di kabel jepit ini. Oke. Mudah-mudahan ini sepele sebenarnya, tapi ini penting ini untuk Anda karena kasus-kasus seperti ini saya juga baru pegang kulkasnya masih nyolok tidak dingin, ini kaget. Ini nyetrum. Langkah ini tinggal Anda balik colokannya. Kalau ini tidak kontak bodi, Anda balik. Ternyata kontak bodi, berarti ini api yang sebelah yang masuk ini. Oke guys, mudah-mudahan ini sepele tapi penting. Penting alias perlu guys. Luar biasa untuk Anda. Siang guys.